Yang berupa fisik itu hukumnya haram, nggak boleh. Cowok dioperasi jadi cewek, nggak boleh. Cewek menjadi cowok. Ini terjadi apa tidak? Terjadi di dunia ini, karena dia tidak ngerti hukum. Jangan sampai merubah laki-laki bergaya perempuan, itu juga nggak boleh. Sebaliknya perempuan bergaya laki-laki, kecuali di momen-momen tertentu seperti teater, drama dan lainnya itu boleh. Itu hanya fashion saja. Tapi kalau keseharian cowok kok menyerupai cewek, nggak boleh. Seperti apa Ustaz? Cowok menyerupai cewek itu pakai kerudung, senyum-senyum. Ya. Yang cewek pakai berengusan misalnya. Pokoknya nggak boleh. Banyak diantaranya yang tidak boleh akal. Apa sih istilahnya style yang itu khusus perempuan tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Caranya berjalan laki-laki dan perempuan berbeda. Ya. Kemudian pakaian nggak boleh. Laki-laki pakai yang perempuan. Kemudian yang sekarang banyak anak-anak itu kalung, itu termasuk juga menurut sebagian ulama. Kalung itu khusus perempuan. Ya, kecuali tasbih cowok sama kalungan tasbih nggak apa-apa karena nggak ada. Ada kalung putih itu ya. Kalau kayak gini udah biasa, santri kalungan tasbih. Kenapa? Kalau nggak dikalung itu hilang tasbihnya. Tapi kalau kalung putih, terus ada yang kuning dan itu dipakai perempuan, itu ulama keras itu. Ada yang mengatakan tasyabuh. Apa? Menyerupai perempuan hukumnya nggak boleh. Sehingga sampean make itu dosa tok. Menurut ulama yang lebih hati-hati. Yang tidak hati-hati makruh, dibenci gitu aja. Nabi Muhammad gak suka. Kalau yang perempuan setel laki-laki juga gak boleh. Makanya merubah takdirnya Allah tidak boleh. Jangankan merubah laki-laki jadi perempuan, perempuan laki-laki, setelnya saja gak boleh. Kembali lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin ini, kalaupun kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang miskin, bisa dirubah dengan berdoa dan usaha. Cuma beda ya sampean. Ciri-cirinya wong sugih iku gampang. Nyambut gawe itu memang enggak sulit. Mbak Cak, ya sampean wis tengeri di rumah nanti kalau sampean boyong dari rumah. Podo-podo kerja, nyambut gawe podo, tapi hasilnya enggak sama. Berarti itu ada orang yang ditakdirkan kaya oleh Allah. Sama-sama ke Hong Kong, sama-sama 2 tahun, hasilnya podo ora? Sami napa mboten? Enggak sama. Padahal sama pekerjaannya. Berarti memang ada yang ditakdirkan sugih, enggak kerja moro-moro punya mobil. Enggak kerja apa istilahnya oleh Allah itu diberikan. Bukan enggak kerja ya, kerja juga cuma enggak nampak mungkin begitu. Sama kerjanya santai tapi sugih. Jadi kalian itu jangan mudah putus asa ketika berjumpa dengan orang yang seperti itu. Ini akeh-akehnya orang yang enggak sholat kayak gini. Ya, menggoda kita yang sholat ibadah. Santri yang taat ibadah, sering ke masjid, ini kadang diuji oleh Allah, dikasih ujian, rezekinya enggak terlalu dilancarkan. Tapi orang yang enggak sholat, yang enggak pernah ke masjid, itu rezekinya lancar. Kadang seperti itu. Jadi Allah itu menggoda kita itu dari bermacam-macam arah. Cuma saya tekankan lagi, kalau kita ditakdirkan miskin, minta kepada Allah dijadikan orang yang sugih.
Jangan berhenti, sampean sudah ditakdirkan miskin, ditakdirkan nggak punya apa-apa, malah nggak minta juga nggak usaha. Yo apes itu. Menerima saja Ustadz. Yo nggak nerima itu namanya. Tapi katanya Allah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kalian itu benar-benar berusaha. Ya, sesuai kapasitas sampean. Kalau perempuan ya kapasitas perempuan, yang laki-laki ya laki-laki. Kalau sudah nikah kapasitas perempuan yo nabung, lek dikei duit, lek enggak dikei yo menang. Enggak boros itu sudah cukup. Yang laki-laki yo golek duit sing akeh. Ya. Kemudian di tafsir ini bukan hanya kepada takdir kita, namun kepada syahwat kita juga. Jadi puasa kita itu bernilai ibadah kalau memang bikasrati syahwat, syahwat kita itu kita hancurkan, kita pecah. Sehingga ketika ingin makan ya tidak makan, ketika ingin minum ya tidak minum, ketika ingin gosipin temen ya enggak gosipin. Nah, ini namanya berusaha. Lek sampean nuruti ya berarti tidak merubah takdir kalian itu.